Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Saprianti, NIM saya 1221017. Di sini saya akan memaparkan tahapan-tahapan penggunaan SPSS dengan menguji data normalitas dan juga Grosel Wallis dengan data yang tidak normal. Selamat menyaksikan teman-teman. Tahapan yang pertama itu kita sediakan data terlebih dahulu, yaitu datanya dari Excel ya kita siapkan. Ada data dari kelompok A, B, C, dan juga D. Nah, langkah selanjutnya kita copy. Kita deretkan data tersebut menjadi satu, seperti yang tertera di video. Itu data A, B, C, dan D. Nah, setelah itu kita beri label kelompok. Kelompok 1, 5 sampai 5 data, kelompok 2 5 data, dan 3 seterusnya sampai 4. Itu kita beri label minimal 5 data. Setelah datanya kita susun, kemudian kita blok, kita copy, dan kemudian kita pindah ke aplikasi SPSS. Jika sudah masuk ke aplikasi SPSS, kita klik bagian 6 itu hasil, dan di bawahnya itu kelompok. Nah, bagian desimalnya kita berikan 0. Sama untuk hasil juga desimalnya 0. Terus bagian yang label kita sesuaikan juga dengan yang bagian nama tadi, yaitu hasil dan kelompok. Untuk di bagian value kita klik yang nomor 2-nya di bawah, itu kita kasih kelompok 1. Di bagiannya itu nomor 1, yang di bawahnya ada tulisannya kelompok A, dan seterusnya hingga habis, yaitu sampai kelompok D. Kita sesuaikan saja teman-teman. Jika langkahnya sudah selesai, kita klik Data View untuk menuju ke akses SPSS tersebut. Di situ sudah tertera hasil dan juga kelompok. Nah, data yang tadi kita copy dari Excel kita pindahkan. Di situ kan sudah terurut, kelompoknya ada sampai 4, 1, 2, dan 3, 4. Hasilnya sudah terurut. Nah, selanjutnya kita ke Analyze, klik deskripsi statistik, pilih Explore untuk mencari normalitas. Terus hasil itu masuk ke dependent list, kelompok masuk ke factor list. Jangan sampai salah ya teman-teman. Setelah itu klik plot, centang histogram, dan jangan lupa kita centang normalitas karena kita mencari data normalitasnya. Continue, setelah itu klik OK. Kita tunggu untuk datanya. Baik, datanya sudah ada, kita geser ke bawah. Nah, itu adalah data dari tes normalitas. Terlihat kelompok A, B, C, D itu sudah ada sig-nya. Hanya ada sig A saja yang normal dan selebihnya itu kelompok B tidak normal. Adanya 0,00 dan C juga tidak normal. Maka kita copy ya teman-teman, kita pindah ke Word. Langkah selanjutnya kita akan mencari Grosel Wallisnya, tetap sama, Analyze, terus lalu klik non-parametric test, terus library dialogs, terus itu k-independent sample, kita klik k-independent sample, terus masukkan hasil ke tes independent listnya, itu bagian kelompoknya itu pada grouping variansi ya. Terus klik definisinya itu kita isi minimum 1 dan maksimumnya 4 karena ada 4 kelompok. Kita continue dan jangan lupa klik Grosel Wallisnya dan kita okekan, maka datanya akan tertera. Nah, datanya sudah keluar untuk Grosel Wallis, itu ada range dan juga tes statistik dari Grosel Wallis. Itu sudah ada ya teman-teman datanya.
Setelah itu kita copy untuk kita pindahkan ke Word untuk menuliskan hipotesisnya. Baik, di sini sudah ada untuk uji hipotesisnya. Untuk normalitas ada HO, data berdistribusi normal, HA, data tidak berdistribusi normal. Statistik ujinya adalah Shapiro-Wilk karena uji normalitas. Kriteria uji ada terima HO jika SIG lebih besar 0,05 maka HO diterima, terima HA jika SIG lebih kecil dari 0,5 maka HA-nya ditolak. Hasil uji hipotesis sudah tertera kelompok A, B, C, dan D. Itu SIG-nya untuk kelompok A normal ya, tapi untuk kelompok B, C, dan D itu tidak normal. Nah, kesimpulannya pada kelompok A diperoleh SIG 0,314 lebih besar dari 0,05 maka terima HO artinya data berdistribusi normal. Pada kelompok B diperoleh SIG 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka terima HA artinya data tidak berdistribusi normal. Pada kelompok C dan D itu tidak sama sekali diperoleh nilai SIG maka HA-nya diterima karena data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji hipotesis untuk Kurzweil-Wallis. HO-nya data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Statistik ujinya adalah Kurzweil-Wallis. Untuk kriteria uji, terima HO jika SIG lebih besar 0,5. Terima HA jika SIG lebih kecil 0,05 maka H ditolak. Untuk hasilnya itu sudah tertera ya teman-teman. Untuk main range-nya itu kelompok A adalah 320, kelompok B adalah 0,1380, kelompok C itu 1250, kelompok D 1250 dengan total 20. Maka kesimpulannya itu tabel di atas menunjukkan nilai antara kelompok A, B, C, dan D dengan total nilai N-nya 20 dan masing-masing mean rank-nya itu menunjukkan adanya perbedaan di tiap kelompok. Untuk di bagian tes statistiknya itu ada data Kurzweil-Wallis-nya adalah 18874. Nah, SMP-SIG-nya itu adalah 0,008. Dari output Kurzweil-Wallis tes di atas, nilainya itu 11,874 dengan SMP-SIG-nya 0,008. Kesimpulannya, nilai SIG 00,08 lebih kecil dari 00,5, maka terdapat perbedaan antara nilai kelompok A, B, C, dan D. Nah, itu dari keterangan saya menggunakan SPSS untuk mencari nilai uji normalitas dan Kurzweil-Wallis dengan data yang tidak normal. Saya akhiri untuk penyajian data menggunakan SPSS. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.